Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan judul konsep penyesuaian diri peserta didik. Perkenalkan, nama saya Atikah Melani dengan NIM 0501219011 yang akan menyampaikan materi tentang pengertian penyesuaian diri. Lalu yang kedua ada Sri Mulyaningsi dengan NIM 0501219050 yang akan menyampaikan materi tentang karakteristik penyesuaian diri. Serta yang ketiga ada Aden Fatiratul Haq dengan NIM 0501219003 yang akan menyampaikan materi tentang proses penyesuaian diri. Apa sih pengertian penyesuaian diri? Nah, penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya, untuk mengatasi ketegangan, terus juga perasaan frustasi, lalu juga serta konflik dengan memperhatikan norma atau tuntutan lingkungan di mana ia hidup. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama itu kondisi jasmani atau kondisi fisik ya. Nah, kondisi fisik individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Sebab keadaan sistem kekebalan tubuh itu dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Nah, kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri itu mencangkup hereditas atau keturunan, terus juga sistem saraf, terus kelenjar, dan otot serta penyakit. Lalu yang kedua itu adalah faktor perkembangan dan kematangan. Nah, pada setiap tahap perkembangan seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi pada saat itu, gitu kan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan apa? Dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, kecerdasannya, terus segi sosialnya, moralnya, dan emosi yang dapat mempengaruhi bagaimana individu itu melakukan penyesuaian diri. Nah, perkembangan dan kematangan yang dimaksud itu mencakup misalkan kematangan tadi yang saya bilang intelektual, terus juga sosial, serta kematangan moral dan emosionalnya. Lalu yang ketiga itu ada keadaan psikologinya, di mana keadaan mental yang sehat itu dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik pula pada individu gitu kan. Nah, keadaan mental yang baik itu akan mendorong individu itu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkannya dari lingkungannya gitu. Nah, faktor psikologis pada individu mencangkup misalkan ya pengalaman, terus juga perasaan, lalu belajar, kebiasaan, frustasi, dan konflik. Itu dari keadaan psikologis. Lalu ada keempat faktor keadaan lingkungannya, di mana lingkungan ini lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan itu serta mampu memberi perlindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Nah, faktor lingkungan yang mencakup itu misalkan dari faktor lingkungan keluarga, terus rumah, lingkungan belajar, sekolah gitu. Lalu yang kelima ada faktor tingkat kultural atau agama atau juga faktor religius dan kebudayaan. Nah, religius ini dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lainnya. Karena religius ini memberikan nilai dan keyakinan individu itu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Bagaimanapun itu kan, begitupun dengan kebudayaan.
pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Mulyaningsih, NIM 0501219050. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri pada peserta didik. Ada dua macam penyesuaian diri pada peserta didik. Yang pertama, penyesuaian diri yang positif, dan yang kedua, penyesuaian diri yang negatif. Penyesuaian diri yang positif, individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. A. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. B. Tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah. C. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. D. Memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri. E. Mampu belajar dari pengalaman. Dan F. Bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya, penyesuaian diri yang salah. Akibat daripada tidak berhasilnya penyesuaian diri secara positif, maka akan timbul pribadi yang salah dalam menyesuaikan diri. Pribadi tersebut ditandai dengan adanya sikap yang serba salah, tidak terarah, emosional, dan sikap yang tidak realistik. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Yang pertama, reaksi bertahan. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi kegagalan. Ia akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, reaksi menyerang. Individu yang salah dalam penyesuaian akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang atau konfrontasi untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya atau tidak mau menerima kenyataan. Yang ketiga, reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalannya. Adapun penyesuaian diri terhadap remaja, diantaranya yang pertama, penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Remaja akan berjuang agar dapat memainkan perannya agar sesuai dengan perkembangan masa peradannya dari masa anak-anak menjadi dewasa. Tujuannya untuk menemukan identitasnya dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Tidak jarang remaja ingin sukses dalam pendidikan, tetapi dengan cara yang mudah tanpa belajar. Yang ketiga, penyesuaian diri remaja terhadap seks. Artinya, remaja perlu menyesuaikan dirinya untuk bisa mengendalikan hasrat seksualnya dalam batas nilai-nilai moral masyarakat dan agama. Yang keempat, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Dan yang kelima, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 Psikologi Dasar ingin menerangkan tentang proses penyesuaian diri. Di dalam proses penyesuaian diri ada 3 tahap. 3 tahap proses penyesuaian diri. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga yang harmonis. Yang kedua, lingkungan teman sebaya. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, lingkungan keluarga yang harmonis. Di dalam penyesuaian diri, lingkungan keluarga adalah nomor 1. Jadi ketika kita ingin menyesuaikan diri, itu bagaimana kita di lingkungan keluarga. Contoh, ketika keluarga kita yang broken home atau yang kurang harmonis, itu akan mempengaruhi penyesuaian diri kita terhadap lingkungan sekitar, seperti karena keluarga yang tidak harmonis jadi berdampak pada diri kita, seperti kita mengalihkan kepada kenakalan remaja, kepada obat-obatan dan lain sebagainya, yang kenakalan yang bersifat remaja, bahkan bisa sampai ke kriminal. Nah, jadi bagaimana kita di lingkungan keluarga kita, ketika lingkungan keluarga kita harmonis, insya Allah diri kita juga atau penyesuaian diri kita juga akan bagus dan akan tidak menyeleweng dalam lingkungan sekitar. Dan yang kedua,
lingkungan teman sebaya. Nah, setelahnya lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan teman sebaya. Jadi bagaimana kita pergaulan kita, bagaimana lingkungan teman-teman sebaya kita. Jadi ketika lingkungan sebaya kita sama seperti lingkungan keluarga, ketika lingkungan teman sebaya kita mabuk-mabukan atau seperti yang golongan geng-geng motor, kita akan lama kelamaan kita akan mengikutinya. Itu sedikit demi sedikit akan mengikutinya karena rasa penasaran, biasanya rasa penasaran dari diri kita. Mari sih coba-coba ikut narkoba misalkan, atau ikut balapan liar, atau dan lain sebagainya. Jadi lingkungan teman sebaya itu sangat penting untuk mempengaruhi penyesuaian diri kita dalam membentuk suatu karakter dalam diri kita. Ketika lingkungan teman sebaya kita baik, setelahnya lingkungan teman sebaya, yang ketiga itu lingkungan sekolah. Nah, disinilah kita dididik karakter. Setelahnya lingkungan keluarga, teman, dan sekolah. Ini terakhir adalah lingkungan sekolah untuk mendidik kita, mendidik karakter kita, mendidik penyesuaian diri kita, membentuk karakter yang lebih baik. Ketika lingkungan keluarga tidak harmonis, lingkungan teman sebaya tidak benar, nah kita dididik itu di sekolah, dididik karakternya, dididik menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Jadi makanya Kurtilas itu mengutamakan pendidikan karakter. Fungsinya ya seperti itu, untuk melatih karakter kita. Yang penting di dunia sekolah itu yang penting adab, karena ilmu itu nomor 2. Yang pertama adab, sopan santun, karakter kita baik, itu menunjukkan kita seorang yang berilmu gitu. Kalau percuma kalau ilmu tinggi-tinggi tidak mempunyai karakter yang baik, sopan santun tidak baik sama sekali, seperti setan gitu. Setan juga pinter gitu tuh. Mungkin itu penjelasan dari saya proses penyesuaian diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.